Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahnaf Permata Wijaya dengan NIM 18101038 dengan kelas S1TT06B. Saya mempunyai cita-cita ingin bahagia dunia akhirat yang pastinya, dan juga ingin mempunyai bisnis di bidang makanan atau teknologi. Terima kasih. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau sedikit menjelaskan tentang modul 4, yaitu stream dan file. Di sini saya akan menjelaskan tentang output dan input pada stream. Yang pertama, kita menginput dulu device-nya, lalu akan diproses menjadi input stream, lalu input stream akan diproses menjadi program, lalu setelah program diproses kembali menjadi output stream, dan yang terakhir diproses menjadi output device. Di sini terdapat beberapa keuntungan ketika kita menggunakan stream. Yang pertama, tentunya kita dapat menyederhanakan penulisan program karena tidak perlu lagi menggunakan format seperti bahasa C. Hal ini juga dapat mengurangi adanya error pada setiap pemrograman. Yang kedua, yaitu kita dapat memberikan fungsi yang lebih pada operator sehingga kita dapat bekerja dengan cara yang sama dengan tipe bawaan. Lalu di sini terdapat hal yang penting pada stream. Terdapat ada 3 hal yang penting di sini. Yang pertama yaitu if stream, yang kedua yaitu off stream, dan yang ketiga yaitu f stream. Apa sih ketiga itu? Yang if stream yaitu berfungsi untuk membaca data dari disk file. Yang kedua yaitu off stream. Kalau off stream gunanya untuk menulis data dari disk file. Sedangkan kalau misalnya f stream berguna untuk keduanya, membaca dan menulis dari file. Lalu di sini untuk file stream pada C, seperti saya jelaskan sebelumnya, di sini input pada if stream, output pada off stream, dan input atau output pada f stream, seperti ini gambarannya. Lalu ketika kita menulis data atau membaca suatu data, kita dapat menulis data dengan cara seperti ini: nama, objek, stream, lalu data. Lalu untuk membaca data atau sein, kita nama, objek, stream, lalu buffer. Ini merupakan salah satu contohnya. Nanti kita bakal dijelaskan pada pemrograman yang pertama. Lalu kita dapat membaca dan menulis suatu data. Kita dapat membuka atau menutup menggunakan if stream, off stream, f stream, nama, lalu objek. Untuk membuka data kita bisa menggunakan format seperti ini, dan jangan lupa kita untuk menutup suatu data dengan format seperti ini. Lalu untuk membaca dan menulis suatu objek pada sebuah file, kita bisa menggunakan format seperti ini. Untuk menulis, jangan lupa kita menggunakan stream write untuk menulis. Lalu untuk membaca, kita langsung menggunakan stream read dengan format yang sama seperti ini. Kita juga dapat menulis dan membaca lebih dari satu objek pada file. Itulah kelebihan dari stream dan file. Lalu ini ada file pada pointer. Di sini untuk mengelola di mana kita mulai menulis dan membaca file, kita bisa menggunakan get pointer dengan format nama, objek, stream, seek_g atau seek_p dengan posisi ayah seperti ini. Lalu untuk put pointer kita menggunakan nama, objek, stream, bisa menggunakan tailg atau tailp. Pada pemrograman yang pertama, yaitu kita akan menuliskan sebuah data. Di sini kita menggunakan off stream.
di mana Outstream seperti yang kita jelaskan sebelumnya digunakan untuk menuliskan suatu data. Baik, kita langsung run saja programnya. Tuliskan nama Anda, misalnya Ahnaf. Tuliskan asal kota Cilacap. Lalu berat badan 60. Tinggi 1,7. Nah, di sini data sudah berhasil ditulis. Pada pemrograman yang kedua, kita akan membaca suatu data. Dengan membaca suatu data, kita akan menggunakan if string seperti yang kita jelaskan barusan. Data ini akan otomatis terbaca jika kita sudah menyimpan atau memindahkan dari data satu ke pemrograman yang tadi ke pemrograman yang sekarang. Kita run ya, coba. Tuh. Secara otomatis data yang tadi pertama kita tulis otomatis terbaca pada pemrograman ini. Ketiga, di sini kita menggunakan Outstream lagi, di mana kita Outstream menggunakan untuk menulis suatu data. Lalu bisa dilihat di sini kita menggunakan getLine, lalu in kota, berat, tinggi, lalu seperti ini. Kita langsung run saja deh programnya. Kita lihat nama Ahnaf, misalnya kota Cilacap, berat 60, tinggi 1,7. Apakah kita ingin menulis data lagi? Misalnya kita ingin memasukkan data lagi ya, kita cek ya. Misalnya kita nama Febri asal Banyuwangi, lalu misalnya 50, 1,7, lalu kita selesai, nggak usah cek. Nah, di sini langsung terekap sebuah datanya. Data pertama Ahnaf, data kedua Febri. Baik. Kita lanjutkan pada percobaan yang ketiga, yaitu di sini kita menggunakan yang pertama adalah kelas siswa. Lalu kita menggunakan void get. Di sini kita ada rata nilai. Kita menggunakan fstream. Lalu di sini kita akan menulis suatu data. Baik, kita langsung praktekkan saja. Kita enter, tuliskan nama Ahnaf. Input tugas pertama misalnya kita mendapatkan 80. Apakah ada data baru? Misalnya kita Y. Tuliskan nama misalnya Febri. Tugas pertama misalnya 90, tugas kedua 90, tugas 4 90. Kita pencet T, lalu kita bisa lihat datanya Ahnaf dari Cilacap, Febri dari Banyuwangi. Kita dapat melihat datanya seperti ini. Kita lanjut pada percobaan keempat. Pada percobaan keempat kita menggunakan dua kelas, yaitu kelas siswa yang pertama. Lalu di sini kita menggunakan kelas dari fstream. Ya, di sini baik kelas fstream. Lalu di sini kita juga menggunakan seekG. seekG berguna untuk posisi awal pada pointer. Baik, di sini karena tadi kita sudah menulis pada percobaan ketiga kita sudah menulis data, di sini otomatis bakal langsung terbaca datanya. Kita coba run ya. Nah, di sini sudah ada dari data Ahnaf dan Febri. Lalu di sini kita apakah ada data yang mau diedit? Kita misalnya ingin mengedit data dari Ahnaf misalnya ya. Tuliskan nama Ahnaf. Tugas pertamanya kita mau kasih nilai misalnya 90.
ya. Nah, jadi hasilnya bakal seperti ini. Adalah tugas poster saya. Di sini saya membuat sebuah program tentang perusahaan di mana kita dapat mengisi data-data dari buruh. Karena waktunya mepet, kita langsung aja melihat program ini. Misalnya nama buruh Ahnaf, asal buruh kita dari Cilacap, umur buruh misalnya 34 tahun, gaji buruh misalnya 10 juta. Pernah bermasalah? Tidak. Kita tanggal masuknya 15. Ya, kita coba masukkan dua data. Yang kedua yaitu Febri, asalnya Temanggung. Lalu umur buruh 23, gaji buruh 5 juta. Ya, tanggal masuknya 15. Tidak. Lalu di sini bisa dilihat gaji dari Ahnaf termasuk gaji besar, sedangkan gaji dari Febri termasuk gaji yang standar. Di sini juga kita dapat mengedit data. Kita misalnya ingin mengedit data Ahnaf ya. Misalnya namanya Ahnaf, kita ingin ubah Ahnaf dari Bandung. Lalu umurnya 23. Gaji buruhnya ternyata 7 juta. Pernah bermasalah? Tidak. Tanggal masuknya 15. Ya, jadi seperti ini. Kita bisa lihat dari flowchartnya. Di sini adalah flowchart milik saya. Di sini bisa dilihat input, misalnya gajinya seperti ini. Kalau misalnya gajinya lebih dari 30 juta termasuk atasan, kalau misalnya gajinya lebih dari 10 juta termasuk buruh menengah. Biasanya kalau flowchart lebih mudah dipahami, saya buat simpel aja deh kayak gini. Mungkin seperti ini flowchart dari saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para Radit dan juga para atlet yang sudah mengajarkan. Saya mohon maaf kalau misalnya programnya masih banyak yang salah, masih banyak kekurangan. Di sini juga saya masih belajar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.